Kiai Fakultas Bunga, staf Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak. Ini sedikit kami menyampaikan perkenalan ini, dan selanjutnya kepada pengantin dan mempelai, bapak dan mama saksi serta orang tua, kami persilakan untuk duduk. Para undangan yang kami hormati, kita masuki acara selanjutnya, dan untuk acara selanjutnya kami berikan kepada MC utama untuk memandu kita dalam acara ini. Bapak Ibu undangan yang saya kasihi, pengantin dan mempelai, keluarga besar dari kedua anak yang berbahagia ini yang kami kasih, semua sahabat kenalan yang turut hadir bersama kita pada malam ini, sekali lagi terima kasih dan selamat malam. Hidup yang tidak pernah kita refleksikan, sesungguhnya hidup yang tidak pantas untuk kita hidup. Kenapa? Setiap pengalaman kekinian, setiap peristiwa yang akan terjadi, betapa itu sangat istimewa, dianggap sebagai keterpaksaan. Hanya sebuah kebetulan yang dalam beberapa jam kemudian akan disorot ke masa lalu tanpa kesan, tanpa arti. Pertanyaan, benarkah berada atau hidup adalah sebuah keterpaksaan? Benarkah Bapak Ibu, saya, atau semua yang ada ini adalah keterpaksaan, adalah sebuah kebetulan? Apakah mereka ini juga adalah sebuah keterpaksaan? Pengantin yang berbahagia, undangan yang kami kasih, satu kuntum kembang saja yang kebetulan diletakkan atau berada di tempat yang sangat tiada di dinding sana. Keberadaannya bukan sebuah kebetulan. Ia ada karena bagian dari kreasi Allah untuk ada. Dan ketika dia dianggap sebagai terpaksa, dia dianggap sebagai kebetulan, dan seketika dicabut, seketika itulah ia tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Ketika itulah ia menjadi korban dari aktus memiliki manusia yang dengan enteng mengatakan itu terpaksa, itu kebetulan. Benar Bapak Ibu, benar bahwa memiliki adalah hak dasar manusia. Bahkan dengan memiliki, manusia itu eksis dan berkembang. Tapi pertanyaan, apakah dengan memiliki kita tidak menghormati berada? Apakah dengan memiliki kita tidak menghormati identitas berada? Maka pertanyaan selanjutnya di titik inilah, ketika hendak memiliki, ketika hendak memutuskan untuk mengambil dan memiliki, tanyakan, apakah dengan memiliki dia saya akan menjadi semakin kaya? Apakah dengan memiliki dia saya tetap menghormati dia sebagai berada? Maka sangatlah bijak ketika kita semua ada dan menyaksikan ini. Keduanya memilih untuk saling menghormati keindahan masing-masing pribadi, saling menjaga dan menghormati keindahan sebagai bagian dari reaksi Allah untuk menunjukkan dia itu ada. Cium istrimu, cium suamimu sebagai tanda bahwa engkau mencintai dan menghormati. Mari kita semua beri tangan yang meriah. Lakukan mumpung masih ada ini. Mari kita bertangan. Pindah ada ya. Terima kasih. Dengan demikian mereka telah memberi harga yang tinggi terhadap Allah, terhadap firman dan terhadap diri mereka sendiri. Dan sebagai akibatnya
mereka mendapatkan kekuatan dan pancaran cinta nan tiada tara. Terima kasih. Anak Okto juga anak Irma yang berbahagia, Bapak Mama Saksi, kedua keluarga besar, Boyang Raba, Ape Tatu, Leja Puar yang juga berbahagia. Pada kesempatan ini saya didaulat untuk mewakili kedua keluarga besar. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena begitu besar rahmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti resepsi kedua anak kami. Kedua anak kami ini telah memutuskan hidup berkeluarga dan telah dilangsungkan prosesi pernikahan pada jam 8 tadi pagi di gereja Waikomo yang memperkatakannya oleh Bapak Pastor Paroki dan juga didampingi oleh Bapak Pastor Pembantu, juga bruder kakak dari anak Okto sendiri. Keduanya telah memutuskan untuk hidup membangun sebuah keluarga yang tentunya diharapkan bahagia. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, atas nama kedua keluarga besar kami menyampaikan beribu terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah memenuhi undangan kami. Selanjutnya kami atas nama kedua keluarga besar menyampaikan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa dan restu Bapak Ibu hadirin sekalian kepada kedua anak kami Okto dan Irma. Semoga dalam membangun keluarga mereka, dalam menempuh perjalanan kehidupan keluarga yang penuh dengan tantangan ini, mudah-mudahan keduanya bisa bahagia dalam menjalaninya. Bapak Ibu undangan sekalian yang kami hormati, selanjutnya pula kami kedua keluarga besar menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam mendukung pelaksanaan acara resepsi ini sehingga bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu hadirin sekalian jika sejak penerimaan kami dan sampai pada akhirnya mengikuti acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, dan pada akhirnya kami kedua keluarga besar menyampaikan selamat menikmati resepsi kami ini. Terima kasih. Pengantin yang berbahagia, Bapak Mama Saksi, ketua keluarga besar yang berbahagia, Bapak Mama, Ibu undangan sekalian yang saya hormati. Saya tampil agak malu juga karena bulan ini berapa kali saya omong dan omong pada ya orang yang hampir sama-sama saja.
baru-baru ini kita di Bangatoa juga keluar dari Bank NTT ini. Malam ini juga keluarga dari Bank NTT. Rupanya musim mereka punya ini. Jadi saya kamu sini, kamu punya acara terus-terus ya. Dan ini mungkin musim, mungkin lagi ya tidak tahun depan baru lagi. Mudah-mudahan. Baik Bapak Ibu sekalian, yang saya memang ngomong berulang kali atas nama Bapak Ibu undangan sekalian, dan apa yang saya omong ini berulang kali, dan mungkin hal yang sama saja harus dimaknai bahwa apa yang saya omong mewakili Bapak Ibu undangan sekalian ini berulang-ulang saya ulangi atau saya omong untuk menyatakan bahwa hal yang saya omong itu sangat penting untuk terutama kedua pengantin. Jadi saya omong berulang kali terus-terus. Memang itu karena saya mau mengatakan bahwa itu penting dalam kehidupan berkeluarga, terutama kedua pengantin yang pada malam ini kita ayo bahagiakan. Dan memang seperti yang tadi saya katakan, saya diundang untuk menyampaikan ini karena orang tua dari pengantin pria ini pensiunan dulu. Memang saya dulu kepala dinas jadi Markus ini di Kalikasa. Jadi waktu itu disampaikan bahwa ada anak dari Bapak Guru yang menikah pada tanggal 24 itu, yang minta untuk Bapak menyampaikan sambutan. Orang yang datang itu juga saya tidak tahu, hanya disampaikan pada itu. Tapi karena beritahu Bapak Guru, Pak Markus saya kenal baik dan diminta, maka saya. Jadi saya bukan karena Okto itu saya kenal malamnya. Tapi karena bapak mamanya ini, maka saya mau berani mengambil untuk mengakhiri. Bapak Ibu undangan sekalian, Pak Okto, Adik, Irma, dua kami memang saya lihat sudah sebagian sudah mulai penuh. Tadi dikit tapi sudah mulai. Dan tadi Rami sampaikan saya tidak. Hari ini ada 3 pasang di sini. Di lama orang memang ada 3. Jadi jelas bahwa pasti malam ini tenda atau aula yang begini ini pasti tidak sebanyak seperti ini. Mungkin nanti mereka datang. Kami atas nama semua menyampaikan profesiat selamat berbahagia. Tidak ada kata lain, hanya selamat berbahagia. Dan itu adalah ungkapan ini adalah harapan dari kami semua yang ada di sini. Tadi berdua datang di sini, lalu tunjukkan kepada kami cium. Kalau dulu cium macam ini mati ya. Tapi sekarang seenaknya saja ini. Bertolong-tolong. Tapi dulu tidak. Dulu agak lain. Tapi memang yang tetap di dunia ini adalah perubahan, yang lain berubah. Dan perkawinan memang perlu perubahan juga. Jadi cium-ciuman yang macam ini, dulu kita itu kadang-kadang pengantin yang pria kita juga tidak kenal, karena dikenal oleh orang tua. Nanti kita tahu bahwa kamu tua sudah dijodohkan dari kata. Kamu tua pasti bukan pilihan orang tua, tapi kamu tua punya mau. Sehingga tadi datang tunjuk bahwa kamu mau cium dan itu untuk selamat dan harapan itu. Jangan lepas ciuman itu. Oleh karena itu saya mau sampaikan bahwa menurut kitab suci, jadi saya omong kitab suci. Menurut kitab suci bahwa Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupanya. Tuhan menciptakan manusia sesuai rupanya dan gambarannya. Pada ayat yang berikutnya dia mengatakan bahwa manusia yang laki-laki dan yang perempuan manusia
manusia diciptakan oleh Allah, tetapi pada ayat berikutnya dia menjelaskan bahwa manusia yang diciptakan itu adalah yang laki-laki dan yang perempuan. Dengan demikian saya hanya mau mengatakan bahwa gambaran Allah yang lengkap ada di dalam seorang perempuan dan seorang laki-laki bersama-sama. Gambaran Allah yang lengkap ada di dalam diri seorang perempuan dan seorang laki-laki bersama-sama. Dengan kata lain, bahwa manusia atau gambaran Allah yang paling sempurna di dunia ini ada di dalam pasangan suami istri. Pasangan suami istri itu adalah gambaran Allah yang paling lengkap dan paling sempurna di dalam pasangan suami istri. Maka itulah keagungan dan kebesaran perkawinan. Perkawinan adalah pasangan suami istri yang merupakan gambaran Allah sendiri. Karena di dalam Allah Tritunggal, tiga pribadi yang dipersatukan karena cinta adalah persekutuan yang sejati. Suami istri adalah ditunggal dalam cinta, dua pribadi yang dipersatukan dalam cinta, itulah yang paling sempurna. Allah sebagai pencipta manusia, suami istri menciptakan manusia baru lewat atau karena cinta. Oleh karena itu, perkawinan itu diangkat oleh Kristus menjadi sakrament. Ini kuliah akademis. Karena perkawinan itu adalah gambaran Allah yang sempurna. Allah menciptakan manusia karena cinta. Suami istri menciptakan manusia yang baru karena cinta. Oleh karena itu, pada saat hidup Kristus mengangkat perkawinan itu menjadi sakramen, sehingga perkawinan menurut orang Katolik, menurut gereja Katolik, perkawinan itu adalah sakramen. Sakramen berarti bersama Kristus, suami bersama istri menguduskan suami. Bersama Kristus, istri bersama Kristus menguduskan suami. Tadi pagi kan berkata. Tadi pagi siapa berkata? Pastor Yosef sudah berkata bahwa mulai tadi pagi Kristus bersama Opo menguduskan iman. Mulai tadi pagi Kristus bersama iman menguduskan Opo. Selanjutnya Kristus bersama suami istri bersama Opo dan Irma menguduskan anak-anaknya. Itu hakikat daripada perkawinan Katolik. Karena kemarin juga memberi sambutan mewakili undangan, kebetulan orang dari Bandung yang menikah. Mungkin sebelumnya juga ya Pak Jek sampai mengatakan mungkin sekarang musim kawin orang Bandung gitu. Baik, pengantin dan mempelai yang berbahagia, undangan yang kami
setelah kita lewati duduk sambut, tibalah saatnya kita ke puncak acara, yakni pemotongan tarik. Undangan mungkin melihat sajian yang ada agak berbeda. Lihat sebentar, di samping kiri, di samping kanan kita ada meja yang disiapkan untuk kita. Semua ini disiapkan untuk mengiringi kita semua, untuk mengambil bagian dalam mengiringi acara puncak. Teknisnya sebentar akan dipandu ketika pengantin dan mempelai mencicipi para pengantin yang sudah dipotong untuk mereka. Kita pun pada momen itu kita pun sama-sama menuju meja yang disiapkan untuk menikmati makanan atau minuman yang ringan yang disiapkan sebagai bentuk dukungan kita pada acara puncak. Baik ibu yang dipercayakan untuk membantu teknis acara ini, berdiri menghadap ke sana. Lakukan itu di hadapan undangan. Berikan pisau, tapi menjadi sebuah melambangkan sesuatu yang benar. Dengan dipotongnya kue ini, sebuah simbol yang menunjukkan kalian resmi menjadi suami istri dalam budaya tertentu. Ada 3 tingkatan, paling atas, tengah, dan bawah. Bersepakat potong yang mana? Jangan sampai satu potong di bawah, satunya di atas. Bersepakat dan beritahukan kami. Mau dipotong? Bersepakat potong yang mana? Aku. Tengah, ya. Mereka bersepakat untuk memotong kue pada bagian letakkan pisau, letakkan pisau pada kue yang akan kalian potong. Dalam hitungan berikut, pegang kue ini 1, 2, 3. Kita tepuk tangan. Tolong memotong kue itu, beberapa potong letakkan di atas tanaman. Ibu yang membantu, beberapa potong kue dipotong kemudian diletakkan di atas tanaman. Pengantin dan mempelai berbalik menghadap orang tua. Serahkan 2 potongan kue kepada masing-masing pengantin. Satu orang pegang 2 potong kue. Pengantin wanita menuju ke orang tua dari pengantin laki-laki dan sebaliknya. Seorang pengantin pria menuju orang tua. Suaplah orang tua dari pasangan. Lakukan sekarang. Lakukan sekarang. Suaplah orang tua dari pasangan. Lakukan itu dengan penuh kasih sayang. Satu dulu. Ina duluan. Mulai. Juga kepada ibu. Ini juga orang tua. Pertanyaan, apakah ketika saya tidak berdaya, engkau masih melayani saya? Apakah ketika saya tidak sanggup berjalan, engkau masih mencintai
mencintai saya sebagaimana kamu mencintai anak saya. Ma putar senyum. Oke. Sudah cium kedua Mas sebagai ucapan terima kasih di puncak hari ini. Lakukan sekarang. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Orang tua baik. Suaplah kue itu ke mulut. Angkat ke tengah, angkat tinggi, ya. Siap. Kedua kalian masing-masing suap mulut untuk mencicipi kue itu. Satu. Ya, buka baik-baik dulu. Sudah. Satu, dua, dua, tiga. Mulai, iya, kita lakukan. Terima kasih. Apa yang undangan disilakan menikmati.
kasih atas kesempatan berikan. Yang berbahagia kedua mempelai Okto dan Irma, Bapak Mama dari kedua mempelai, Bapak Mama saksi. Yang berbahagia kedua rumpun keluarga yang berbahagia, Bapak Ibu undangan sekalian yang berbahagia pula pada malam hari ini. Pertama-tama patut menjaga kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa. Maka sampai dengan saat ini kita semua masih berada di dalam ruangan yang penuh dengan kegembiraan, penuh dengan sukacita. Saya tidak mengulang lagi nasihat perkawinan karena tadi sudah disampaikan oleh Bapak yang mewakili undangan, kemudian juga dari keluarga, kemudian pengantin mereka juga sudah mendapat berapa banyak nasihat dari gereja maupun para bapak saksi dan mama saksi maupun orang tua. Maka kesempatan ini mungkin sedikit hanya saya beberapa hal menyangkut kedinasan, di mana waktu ini adalah seorang karyawan Kami lanjutkan. Pak Okto ini adalah karyawan Bank NTT, khususnya pada USPD Wirian, yang seharusnya sambutan ini atau kata sepatah berkata ini harusnya diberikan oleh Kepala USPD Wirian. Tetapi mereka juga ragu-ragu kalau tadi bapak atau ibu. Nah, keseharian Pak Okto ini berada pada kantor, persentase keberadaan di kantor itu melebihi daripada di rumah. Karena kami bekerja dari setengah 8 pagi sampai dengan setengah 5 sore. Kalau pekerjaan belum selesai, maka dilanjutkan bisa sampai malam hari, bahkan bisa sampai pada pagi hari. Untuk itu Ibu Irma harus bersabar, harus banyak pengertian, dan harus saling percaya. Karena Pak Okto ini kesehariannya berhubungan dengan nasabah dan uang. Saya ulangi lagi, hari-hari berhubungan dengan nasabah dan uang. Kalau tidak ada ketenangan batin di dalam bekerja, maka pekerjaan tidak dapat diselesaikan dengan baik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tadi Bapak Kia mengatakan bahwa minggu lalu pengantin satu berada di Maumere, satu berada di Lewaleban. Tetapi hari ini saya mau mengatakan bahwa dua-dua walaupun berada di Weriang atau Balore, kami pegawai bank ini ketika kami melamar untuk bekerja di bank, maka kami harus bersedia untuk ditempatkan di mana saja ketika kami diperintahkan. Bisa saja besok Pak Okto ini bisa mungkin pindah ke Sapung, Rajuan, atau ke Keva Menangu dan lain sebagainya. Maka Ibu Irma harus siap untuk menerima kenyataan ini. Jadi tidak saja kita berada di tempat, apalagi kalau sudah dipromosikan menduduki suatu jabatan tertentu, tentunya harus siap menerima untuk ditempatkan di mana saja kita berada sepanjang Bank NTT itu berada. Yang ketiga, bahwa kami Bank NTT punya organisasi perwaban yang disebut Perwaban Persatuan Wanita Perbankan, di mana itu kumpulan daripada istri-istri karyawan Bank NTT. Ibu Irma, mari silakan bergabung dengan Perwaban Bank NTT, khususnya cabang Lewaleban, dalam mendukung karier suami. Di situ ada berbagai macam kegiatan, arisan dan lain-lain, sehingga
Walaupun ibu juga bekerja pada dinas kesehatan, tetapi untuk karier suami ibu juga perlu mendukung. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, saya tidak berbanyak kata, tetapi rumah tangga yang baru tentunya butuh penyesuaian, butuh adaptasi dan lain sebagainya. Untuk itu saling terbuka, kejujuran, komunikasi harus selalu dijaga di dalam menapaki hari-hari. Mulai tadi jam 8 saya juga ikut acara pemberkatan di Gereja Wekomo. Saya masih mengingat satu kata yang diucapkan oleh Pastor Paroki Wekomo, bahwa ingat kedua mempelai bahwa pernikahan ini bukan sistem kontrak. Tidak ada sistem kontrak. Kalau kontrak bisa 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun, dan ada jangka waktunya. Tetapi pernikahan kalian adalah sekali untuk seumur hidup, dan hanya maut yang bisa memisahkan. Untuk itu, jika ada persoalan di dalam rumah tangga, bawalah persoalan itu di dalam doa. Ada Bapak Saksi yang selalu bertanggung jawab baik di dunia maupun di akhirat. Akhirnya, saya atas nama pemimpin cabang Leo Leba beserta seluruh staf mengucapkan selamat menempuh hidup baru bagi Okto dan Irma. Mudah-mudahan Tuhan selalu menjaga dan memelihara kalian. Dan jika dikaruniai anak, maka peliharalah mereka, karena itu adalah berkat dari Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pada suatu saat membuat permasalahan tersendiri dalam keluarga. Hanya dengan komunikasi dan saling memahami, semua itu bisa diselesaikan. Terima kasih Ibu, terima kasih teman-teman Okto yang sudah memberi dukungan kepada mereka berdua. Jangan takut ketika kita sudah memutuskan untuk jalan, maka di tengah jalan itu kita tidak sendirian. Bersama teman-teman di tempat kita bekerja, terutama bersama pimpinan, semua persoalan kita berkaitan dengan keluarga dan pekerjaan pasti bisa dibicarakan. Sekali lagi terima kasih Bu. Kita beralih ke acara yang berikut, sambutan yang akan dibawakan oleh pimpinan atau yang mewakili dari instansi tempat Ibu bekerja. Saya siap. Yang dibahagiakan pengantin dan mempelai, turut berbahagia Bapak Mama Saksi, orang tua pengantin dan mempelai, keluarga besar Bank NTT, keluarga besar Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata, singkatnya Bapak Ibu, saudara-saudari undangan yang saya hormati. Pada kesempatan berrahmat ini, patut kita bersyukur kepada Tuhan karena atas cinta dan kasih, maka kita semua dipertemukan dalam situasi gembira. Kita sama-sama diajak untuk mendoakan anak, adik, saudara kita karena mereka sudah dipersatukan sebagai suami dan istri dalam sakramen perkawinan. Di dalam sakramen perkawinan, mereka bukan lagi pribadi yang berbeda, tetapi mereka adalah satu. Untuk itu, yang dipersatukan Allah jangan diceraikan oleh mantu. Berkenaan dengan kegembiraan kita pada malam hari ini, kami mengajak
dan mempelai merefleksikan diri beberapa hal yang harus menjadi catatan pribadi Anda. Yang pertama, hari ini merupakan hari kebahagiaan Anda. Diibaratkan seperti kebahagiaan di Gunung Tabor yang dialami oleh Yesus bersama ketiga muridnya. Betapapun demikian, kebahagiaan harus turun dari atas gunung itu, dan kebahagiaan itu ada pada bahtera keluargamu. Yang kedua, dalam kehidupan berumah tangga, di sana ada tantangan, ada godaan. Di sini Anda perlu keterbukaan sebagai seorang suami dan istri dalam mengkomunikasikan satu sama lain dan menghadirkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dalam keluarga Anda. Yang ketiga, saya berdiri di depan ini bukan sebagai seorang kepala puskesmas, tetapi staf dan status sebagai bidan, maka perlu saya sampaikan kepada Bapak Ongko seperti yang disampaikan oleh Ibu mewakili Kepala Bank NTT, maka kami dari seorang bidan juga perlu menyampaikan kepada saudara sebagai kepala rumah tangga harus bersedia menjadi suami yang siaga dalam mengasuh istri dan anak-anak, siaga dalam mengenal perubahan perilaku sebagai seorang istri, dan siap menempatkan diri dalam situasi apapun. Dan sebagai istri, Anda juga harus siap kapan dan di mana saja suami membutuhkan Anda harus siap untuk melayani. Akhirnya saya mengucapkan selamat berbahagia dan profisiat buat adikku berdua yang sedang terima kasih. Pada akhirnya hidup itu juga berarti menyelam. Maka menjadi tanggung jawab kita untuk ngomong sekali lagi, karena setelah ini semua akan pergi menjadi masalah. Dengan demikian menjadi tugas kita untuk memberi arti kepada kehidupan dengan ngomong sekali lagi. Tiba saatnya kita ke acara berikut, yakni santap malam bersama. Bapak Ibu undangan yang saya kasih, meja resepsi disiapkan tersendiri dan semuanya halal untuk disiapkan. Untuk membuka acara ini, saya undang pengantin dan mempelai mengantar kita dalam doa makan bersama. Putuskan siapa yang membuka dan siapa yang tidak. Jangan bertengkar, putuskan. Silakan. Izinkan saya berdoa menurut keyakinan saya. Dalam nama Bapa, Bapa Allah di surga, puji dan syukur kami haturkan kehadiran-Mu, karena Engkau telah mempertemukan kami di tempat ini untuk mengikuti resepsi sederhana kami ini. Sekarang kami memakan ya Tuhan, berkatilah makanan yang telah disediakan sehingga dapat berguna bagi jiwa dan raga kami. Hanya nama-Mu ya Tuhan, ini kami puji dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa,
yang ingin melantunkan lagu-lagu kesayangan. Baik, kembali lagi saya tampil di depannya. Tadi di bawah, sekarang saya tampil di atas. Saya akan membawakan sebuah lagu yang berjudul, tapi sebelumnya saya mau tanya kepada Pak Otto dan Ibu Irma. Kalau dalam buku matematika, 1 ditambah 1 sama dengan berapa? Tetapi malam ini saya akan membawakan lagu yang berjudul 1 tambah 1 bukan 2, tapi 1 tambah 1 adalah cinta. Lagu ini dikumandangkan oleh Bruri Pesomima.